Baik saudara, kita lanjutkan ya sekarang di video GK1B ya. Ini yang topik yang kita bahas itu nanti adalah eh, ini yang nomor 2 ini, nilai fenotip dan komponennya ya. Ini GK1B ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kita nah, nilai fenotip dan komponennya ya. Telah diketahui bahwa suatu karakter yang dapat diamati pada suatu individu itu dapat disebabkan oleh sifat menurun, juga oleh pengaruh lingkungan atau gabungan keduanya. Ya. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. P sama dengan G plus E. P itu fenotip ya. PH itu dibaca FV ya. Nah, itu sama dengan genotip, berarti faktor genetik dan lingkungannya. Ya. Ini ya, jadi nilai fenotip, nilai genotip, dan juga nilai lingkungan. Ya, deviasi lingkungan. Deviasi lingkungan itu artinya begini, dua individu yang secara genotip sama ya, dipelihara pada lingkungan yang berbeda, termasuk misalnya makanannya berbeda atau cuacanya berbeda, nah itu dapat menghasilkan eh, atau menampakkan sifat genetik yang berbeda karena pengaruh lingkungan tadi. Nah, deviasi lingkungan sendiri itu dapat bersifat negatif, artinya mengurangi ekspresi gen. Jadi kalau produk susu mengurangi produksinya, tapi dapat juga bersifat positif, menambah. Ya. Ya tentu saja ada batasnya ya menambah dan menguranginya ya. Nah, bila rata-rata deviasi lingkungan ini sama dengan 0 ya, maka nilai fenotip sama dengan nilai genotip ya. Kalau E sama dengan 0 tentu P plus G ya. Dengan demikian rata-rata populasi menunjuk pada nilai fenotip atau nilai genotip. Nah, kalau yang diukur adalah genotip tertentu dari suatu individu ya, berarti nilai fenotip sama dengan nilai genotip individu tersebut. Nah, kita menggunakan contoh lembu Jersey ya masih ya. Ini sudah tadi ya 1978 liter. Ini lembu Jersey yang homozigot dominan ya menghasilkan paling banyak 1978 liter dan yang terjelek 1773 liter. Ya. Rata-ratanya 1882 ya. Nah, rata-rata ini dianggap nilai genotipnya. Ya. Dengan asumsi bahwa kandungan susu hanya dipengaruhi oleh alel pada lokus ini ya. Jadi pada lokus C itu ya. Walaupun kenyataannya tidak ya. Ini kita abaikan saja dulu yang lainnya dan kita fokus pada satu alel saja ya. Nanti ada cara lain ya. Itu maka individu bergenotip TT yang terbaik itu memiliki produksi susu 1978 ya. Kalau genotipnya 1882, maka faktor lingkungannya itu ini ya, faktor lingkungan sama dengan 1978 dikurangi 1882 ya, plus minus 96 liter gitu ya. Ya, ini karena di sini rata-rata ya di sini ya mestinya tepat 96 liter tapi kenyataannya nanti kan berubah-ubah gitu. Dengan kata lain ya semua kombinasi faktor non genetik ya menambah produksi susu dari individu bergenotip homozigot dominan ini ya sebanyak 96 liter. Nah, dengan alasan yang sama ya lembu terjelek ya dengan produksi susu 1773 ya. Ini maka faktor lingkungannya sama dengan minus 109 liter. Nah, dengan demikian ya bukan semikian ya demikian faktor lingkungan telah menurunkan produk susu lembu bergenotip TT sebanyak 109 liter. Ini kalau faktor lingkungannya jelek tidak sesuai dapat turun sampai segitu, sedangkan kalau lingkungannya baik akan naik 96 liter gitu ya. Nah, untuk dapat menunjukkan hubungan antara frekuensi gen dan genotip ya dengan sifat kuantitatif suatu karakter, maka diperlukan suatu konsep tentang
nilai yang dinyatakan dalam satuan metrik ya. Metrik itu dapat gram atau meter atau senti tergantung apakah panjang atau berat ya. Selanjutnya kita akan belajar mengkuantifikasi setiap genotip itu. Ya, ada tiga nilai ya yang harus diperhatikan. Nilai A, ini nilai masing-masing homozigot. Kan ada homozigot resesif dan dominan ya. Masing-masing A, dapat plus A, dapat minus A. Katanya A kuncinya ya. D ini adalah nilai heterozigot. Nilai tengah atau titik awal adalah rata-rata nilai dua homozigot ya. Ini nanti diberi lambang 0 ya. Dalam hal ini ya pengertian nilai itu bukan merupakan kuantitas dari genotip itu, tapi semacam nilai tambah. Nah ini contohnya ada gen dengan dua alel ya, satu lokus dengan dua alel A1 dan A2 ya. Nah, ini tentu ada tiga genotip ya, dua homozigot ya dan satu heterozigot. Nah, homozigot diberi nilai plus A atau min A ya, bergantung keadaannya. Sedangkan heterozigot nilainya D. Ya. Dengan mengandaikan bahwa nilai A1 menambah, jadi bahwa alil A1 menambah nilai, maka dapat dibuat skala seperti berikut ini. Ini yang A1 nilainya positif A-nya, yang A2 negatif ya karena mengurangi ya. Nah, ini adalah heterozigot. Nah, titik awal ya. Ini titik tengah antara homozigot resesif dan kedua homozigot ya, resesif dan dominan boleh, A1 A2 A2 ya boleh. Nah, besarnya nilai D tergantung pada tingkat dominansi dari masing-masing alel ya. Kita lihat nah. Bila dominansi tidak ada ya, maka D sama dengan 0, persis di titik tengah itu tadi. Nah, sama dengan nilai titik tengah ya. Dengan ini bukan dengan ya. Bila nilai A1 dominan terhadap A2, D-nya akan positif. Tapi kalau A2 dominan terhadap A1, D-nya negatif. Tadi yang untuk A1 kan negatif gitu ya. Nah, bila dominansi penuh ya, maka D akan sama dengan plus A atau min A. Nah, bila individu heterozigot itu memiliki nilai genotip lebih tinggi dari yang homozigot ya, maka peristiwa ini disebut dengan overdominance. Nah, jadi D lebih besar dari A plus atau lebih kecil dari min A. Nah, tingkat dominansi ini diekspresikan sebagai D per A. Nah, bila keadaan ini digambarkan dalam suatu skala, maka muncul skala seperti berikut ini ya. Nah, ini tidak ada dominansi ya. D persis di titik tengah ini. Heterozigot nilainya di titik tengah. Nah, kalau ada ini A2 dominan terhadap A1. Nah, ini D-nya bergeser ke kiri, tapi D-nya jadi minus ini nanti ya. Sebaliknya kalau A1 bergeser ke dominan terhadap A2, D-nya bergeser ke arah plus. Nah, bila A2 dominan terhadap A1 ini ya, 100% dominan penuh, ini tidak dominan penuh ya. Kalau dominan penuh jadi keadaannya seperti ini. Ya, ini yang perbandingannya kalau dalam hukum Mendel itu 3:1, kalau ini yang 1:1 itu yang ini ya. Ini kebalikannya. Ini A1 yang A2 ya, A2 yang dominan penuh ya. Ini A1 positif ya, tadi salah bicara. Nah, kalau ini over dominan ya, heterozigotnya lebih tinggi nilainya dari A1. Kalau di sini juga over dominan tapi terhadap A2. Jadi negatif banyak ya. Nah, contoh pada pygmy ya. Ini alil normalnya kan tadi begini ya. Ini kita tidak usah ulang ya. Beratnya seperti itu ya. Tadi yang dominan 14, heterozigot 12 dan dominan heterozigot resesif 6 gram ya. Nilai berat tengahnya ya, nilai tengahnya itu ini homozigot dominan, homozigot resesif bagi 2 10 gram. Nah, nilai D itu heterozigot ya. Selisih antara heterozigot dan nilai tengah 2 gram ya. 12 heterozigot ini 10-nya adalah
berat tengah, jadi nilai D 2 gram. Nah, nilai A 4 gram, ini selisih antara berat tengahnya 10 ya, dan homozigot ya, jadi 14 dikurangi 10 atau 6 dikurangi 10 ya. Derajat dominansinya D per A 2/4 sama dengan setengah ya. Nah, berikutnya ini di video 1C kita akan menerapkan penggunaan komponen fenotip tadi ya untuk memprediksi nilai rata-rata populasi. Ini ada nilai lain lagi ya. Kalau tadi rata-rata keseluruhan, sekarang nilai secara khusus disebutnya M ya. Mean population mean ya. Kalau yang sebelumnya itu bahasa Inggrisnya average mean ya. Ini average population ya. Average, kalau ini mean population ya. Kita juga akan menggunakan tetap model hewan yang sama ya, mencit dan produksi susu lembu Jersey.